kerja keras, semua butuh perjuangan. Menjadi remaja teladan geming, harus tahan uji, tekun rendah hati. Semua harus melalui proses untuk meraih prestasi terbaik. Shalom, damai di hati. Baiklah teman-teman remaja dan pembina remaja yang saat ini berada di rumah masing-masing. Di malam hari ini sama-sama kita akan beribadah menghadap Tuhan. Saya minta kita arahkan hati dan pikiran kita dalam peribadatan di malam hari ini agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini kita akan memulaikan ibadah di malam hari ini. Saya undang kita berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua dan apa yang seterusnya. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Malam hari ini Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau Tuhan tetap baik dan penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Sebagai remaja Gereja Masehi Injili di Minahasa, kami saat ini, di malam hari ini, bersekutu menengadah kepada kemuliaan Bapa. Di malam hari ini Tuhan kami bersyukur melalui perjumpaan bersama Tuhan. Kami boleh beribadah dan kiranya ibadah kami di malam hari ini Tuhan dapat berjalan dengan baik.
Baik itu teman-teman yang dituntun melalui media sosial ataupun YouTube, dimanapun mereka saat ini berada. Kiranya ibadah kami ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putramu Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus. Amin. Silakan duduk. Teman-teman, di dalam torang kehidupan sebagai remaja, baik dalam keseharian di rumah, atau juga di sekolah, atau juga sebagai pembina remaja, tentu torang sadari benar bahwa ada begitu banyak pelanggaran dan kesalahan yang sudah dan sementara torang lakukan. Karena itu torang akan mengaku setiap kesalahan dan dosa kita. Sebelum kita berdoa mengaku dosa kita, kita menyanyi bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih melalui waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebagai remaja Gereja Masih Injili di Minahasa, kami sadari benar Tuhan dalam setiap aktivitas, dalam setiap rutinitas kami, di hari-hari hidup kami banyak kali melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Karena itu Bapa di sorga, di malam hari ini kami mau membawa kehidupan kami. Kami mau membawa hati kami untuk diperbaharui lagi. Biarlah kiranya Tuhan mau mengampuni dan menyucikan kehidupan kami. Agar kami tetap layak disebut sebagai anak-anak Tuhan yang dapat memelihara selalu terang Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau hidup sesuai kehendak-Mu Tuhan. Dan di malam hari ini Bapa, kami pun mau bersama untuk ditegur dan disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mampukan kami, kiranya Tuhan yang urapi kami semua, baik hamba-Mu sebagai pembawa firman yang Engkau utus dan pakai, tetapi juga rekan-rekan remaja dan pembina remaja di rumah masing-masing. Kau Tuhan memberkati kami Tuhan, urapi kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu ini dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami. Ini semua dapat teraplikasi dengan baik dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Inilah pengakuan dosa kami, tetapi ini jugalah kami yang sudah siap bersama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di malam hari ini kita akan membaca Alkitab bersama. Dan pembacaan kita terambil di dalam kitab kudus perjanjian lama, dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-34, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Jadi saya minta buat teman-teman yang di rumah
yang saat ini masih hanya sekedar menonton untuk mengambil Alkitab di rumah masing-masing untuk kita membaca bersama pembacaan Alkitab saat ini. Pembacaan di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-34 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Dan pembacaan ini akan kita baca secara bersama-sama. Saya membaca di sini dan teman-teman membaca dari rumah masing-masing. Raja-raja, maksud saya 2 Tawarik pasalnya yang ke-34 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan diberikan judul Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Kita mulai. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghancurkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan. Nah, teman-teman yang dikasihi dan diberkati Tuhan, malam hari ini orang sama-sama kembali lagi dalam persekutuan yang beribadah. Tentu orang bersyukur karena Tuhan tetap jaga dan Tuhan tetap lindungi sampai hari ini, sampai malam hari ini, orang tetap diberikan kekuatan. Nah, saat ini orang sama-sama akan belajar firman Tuhan dalam 2 Tawarik pasal 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7 yang mengisahkan tentang kehidupan Raja Yosia. Dari judul dapat kita baca bersama Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Nah, mungkin saat ini orang melihat kembali seperti apa atau bagaimana kehidupan Yosia atau seperti apa itu Yosia atau Raja Yosia ini. Nah, Raja Yosia ini adalah seorang raja yang diangkat di usia yang masih muda. Dia diangkat di usia yang masih 8 tahun pada waktu ia masih anak-anak. Masih kecil, diangkat menjadi raja. Nah, ketika dia diangkat menjadi raja, dia menggantikan ayahnya yaitu Raja Amon. Raja Amon ini adalah raja yang dikenal tidak baik dalam reputasinya sebagai seorang pemimpin. Jadi ketika Yosia menggantikan ayahnya sebelumnya sebagai raja dinilai tidak baik. Karena tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dapat kita baca kalau di pembacaan kita pasal 34, kita baca di pasal 33. Di bagian-bagian akhir pembacaan di pasal 33, di dalam ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-25, di situ dikisahkan tentang kehidupan Raja Amon ini. Bagaimana Amon yang diangkat menjadi raja
menggantikan juga orang tuanya atau menggantikan Yosia pe papa sebelumnya, Yosia pe opa sebelumnya, yaitu Raja Manasya. Dikatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manasya ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasya ayahnya dan beribadah kepada patung-patung itu. Jadi kehidupan raja baik itu Manasya tetapi juga Raja Amon dipenuhi dengan kehidupan yang tinggal dalam keberhalaan atau orang-orang yang tinggal dalam penyembahan berhala. Dorang menyembah patung, menyembah Dewi Kesuburan, Dewi Asyera, dan mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jadi banyak hal-hal yang dinilai buruk dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, sebelum Raja Yosia. Nah kemudian singkat cerita datanglah Raja Yosia menggantikan Raja Amon ketika mereka membunuh orang tua dari Raja Yosia yaitu Raja Amon, di mana ada kesepakatan dari para pegawai-pegawai istana untuk membunuh Raja Amon. Sehingga matilah Raja Amon dan digantikan oleh anaknya yaitu Raja Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan dia memerintah selama 31 tahun lamanya di Yerusalem. Dikatakan dalam ayatnya yang kedua pembacaan kita, Yosia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya. Dia tidak melakukan apa yang dilakukan seperti orang tuanya atau raja-raja sebelumnya, di mana mereka hidup dalam berhala, mereka hidup dalam penyembahan berhala, hidup menyembah dewi, menyembah patung dan sebagainya yang dianggap memiliki kekuasaan di luar kekuasaan Allah, Allah Israel. Nah inilah yang orang sama-sama lihat. Bagaimana kehidupan dari raja-raja sebelumnya yang congkak, yang buruk, yang dalam kepemimpinan mereka dikatakan tidak baik. Nah tetapi Raja Yosia tidak demikian. Raja Yosia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Raja Yosia melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak sama dengan DP Papa dan DP Opa sebelumnya. Orang bilang ada patah yang bilang like father like son. Bagaimana seperti ayah, begitu juga DP anak menjadi seperti itu. Hal ini tidak terjadi dalam kehidupan Yosia. Dia memilih untuk melakukan hal yang berbeda. Dia melakukan suatu pembaharuan. Dalam hal ini merubah bangsa Israel, merubah orang-orang Israel menjadi bangsa yang kembali lagi kepada Allah. Menjadi bangsa yang kembali lagi mengenal akan Tuhan. Dalam ayatnya yang ketiga, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia. Orang dapat garis bawahi ini kata muda belia. Kira-kira DP umur waktu itu ketika dia mulai umur 8 tahun. Dan dikatakan dalam ayat 3, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya. Berarti 8 ditambah 8 sama dengan 16 tahun. Kira-kira seumuran dengan torang adik-adik remaja yang ada di rumah. Seumuran 16 tahun dia sudah jadi raja dan dikatakan ketika dia masih muda belia, dia mulai mencari Allah Daud. Nah ini beda dengan torang pe kehidupan Kang. Usia 16 tahun torang mungkin masih suka foya-foya, masih suka senang-senang, masih suka bermain-bermain Kang. Tetapi berbeda dengan seorang Raja Yosia. Dia di usia yang masih muda belia, di usia 16 tahun dia mulai mencari Allah Daud. Di mana Allah yang bangsa Israel kenal sebelumnya adalah Allah yang memang sebenarnya yang dikasihi oleh bangsa Israel sebelum di bawah pemerintahan dari orang tua, baik itu dari Manasya tetapi juga Amon, dan sampai kepada Raja Yosia dia kembalikan lagi dalam kepercayaan bahwa bagaimana bangsa Israel ini, Yerusalem ini harus dipulihkan lagi oleh Tuhan karena situasi yang so kacau ketika pemimpin-pemimpin sebelumnya merusak tatanan dan hubungan antara orang-orang Yerusalem atau orang-orang Israel dengan Allah. Dikatakan Yosia mencari Allah Daud di usia yang masih muda belia. Dan selanjutnya pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda. Orang garis bawahi lagi ini tentang kata mentahirkan
mentahirkan di sini memberikan banyak arti dalam torang pe kehidupan, secara khusus dalam pemaknaan di dalam pembacaan kita saat ini. Mentahirkan di dalam pembacaan ini memberikan arti membersihkan, menyucikan dan memulihkan. Membersihkan berarti membersihkan dari segala bentuk-bentuk keberhalaan bangsa Israel ini. Baik yang ada di Israel Utara, tetapi juga yang ada di Israel Selatan. Israel dan Yehuda. Mereka semua mulai dalam suatu pemulihan yang dilakukan oleh Raja Yosia, di mana Yosia memberikan suatu transformasi atau suatu perubahan, pembaharuan, membersihkan, menyucikan dan memurnikan kehidupan bangsa Israel. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam bacaan ini, di mana perubahan-perubahan yang dilakukan oleh seorang Raja Yosia di dalam usianya yang masih muda. Karena dikatakan dalam pembacaan ini merupakan tahun ke-12 kepemimpinannya, berarti dia sekitar umur 20 tahun pada saat itu. Orang umur 20 tahun belum melakukan apa-apa, jadi mungkin malu orang ketika berkaca dari kehidupan Yosia. Ada beberapa hal yang dilakukan, ada beberapa hal yang diubah oleh Raja Yosia. Yang pertama, dia mengubah atau memurnikan bangsa Israel dari bukit pengorbanan, di mana sebuah dataran tinggi yang di sana orang membawa korban untuk menyembah berhala. Jadi bukit-bukit bakaran ini, bukit-bukit pengorbanan ini semua dimusnahkan oleh Yosia. Yang kedua, tiang-tiang berhala. Ini merupakan simbol tentang bagaimana Asyera yang dipahami sebagai dewi kesuburan. Jadi mereka menyembah Dewi Asyera, dilambangkan dengan tiang-tiang yang berhala. Ini juga diruntuhkan semua oleh Yosia. Dan selanjutnya yang ketiga, patung-patung berhala, di mana patung-patung tuangan, di situ semua dimusnahkan oleh Yosia. Biasanya patung-patung ini berbentuk dari kayu atau juga dari batu, pahatan-pahatan. Dan itu mereka sembah sebagai suatu simbol kekuatan. Dan yang terakhir, Yosia merobohkan mezbah para Baal. Dapat kita lihat bersama bagaimana pembaharuan yang dilakukan oleh seorang Raja Yosia. Yosia membawa suatu perubahan. Dan perubahan yang dilakukan oleh Raja Yosia dikatakan membuat Israel kembali kepada Tuhan. Membawa Israel dalam suatu pemulihan kepada Tuhan. Jadi tidak cuma dalam pemulihan secara moral, tetapi juga dalam pemulihan secara iman, dalam kepercayaan kembali kepada Tuhan. Nah, rekan-rekan remaja yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tetapi juga pembina remaja yang dikasihi Tuhan. Apa hal yang harus orang ambil dalam pembacaan saat ini? Yang pertama, melakukan perubahan merupakan hal yang sulit. Namun bukan berarti tidak bisa. Nah, ini yang penting. Perubahan itu memang sulit dilakukan. Tetapi bukan hal yang tidak bisa. Sulit bukan berarti tidak bisa, toh. Tetapi tentu ada banyak tantangan untuk melakukan perubahan atau mentransformasi sesuatu. Kadang-kadang orang untuk merubah sesuatu kadang-kadang dibenci orang, dimusuhi, tidak disenangi. Sedangkan Yesus saja, toh, dengan berbagai kekuatan yang dia lakukan, dengan berbagai kehebatan yang dia nyatakan, dia ada saja orang-orang yang membenci dia, para tua-tua bangsa Yahudi, ahli-ahli Taurat, bahkan juga ada murid-murid Yesus yang mengkhianati dia. Tuh, apalagi orang yang masih muda ini. Banyak hal yang harus orang lakukan untuk merubah. Berubah dari dalam diri dulu, orang pediri. Belajar untuk mengubah diri kita dari arah yang negatif, pergaulan yang buruk, segala bentuk-bentuk biasa orang kenakalan, kok Kang dia bilang, bentuk-bentuk kenakalan anak-anak remaja saat ini yang baru mau coba-coba mencari jati diri, mulai bolak-balik di jalan, tuh, bawa motor, sesama dengan Valentino Rossi, tuh, sesama dengan pembalap superbike, sesama dengan
pembalap-pembalap di televisi. Nah, jadi mungkin hal-hal yang seperti ini mulai orang ubah, orang minimalisir lagi. Karena kita percaya bahwa perubahan yang kecil itu dapat berarti besar dalam orang kehidupan. Tuh, selain itu mungkin orang yang hobi minum minuman keras, tuh remaja-remaja yang mulai coba-coba, tuh mulai coba dulu 1 gelas kecil, tuh. Coba dulu 2 gelas, lama-lama mulai 1 botol, 2 botol. Nah ini hal yang harus orang ubah. Anak-anak yang mulai dalam suatu pergaulan seperti ini. Banyak hal yang orang coba-coba. Baik itu dalam pergaulan atau juga seks bebas dalam orang kehidupan sebagai remaja. Jangan berani mencoba-coba hal-hal seperti ini. Karena ini akan membawa kita dalam suatu kesesatan. Dalam kehidupan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Belajar dari Yosia yang mulai melakukan perubahan. Selanjutnya, hal yang kedua adalah usia bukanlah penghalang untuk merubah atau melakukan transformasi. Karena kalau orang mau bilang nih Yosia ini, ketika dia melakukan suatu transformasi atau perubahan ini, di usia yang masih relatif muda, bahkan anak-anak. Pertama dia diangkat sebagai raja umur 8 tahun. Coba bayangkan umur 8 tahun orang sebaking apa. Dia sudah jadi seorang raja, sudah melakukan hal yang besar. 16 tahun ketika tahun kepemimpinan ke-8. Di usia 16 tahun dia mulai mencari Allah. Selanjutnya di usia 20 tahun kepemimpinan ke-12. Dia mulai mentahirkan Yerusalem. Baik itu Israel Utara, Israel Selatan. Semua diubah dan ditahirkan oleh Yosia. Nah inilah pelajaran dalam kehidupan adik-adik remaja bahkan juga pembina. Di usia muda Yosia sudah dipakai oleh Tuhan. Begitu juga dalam orang kehidupan. Jangan orang bilang, oh masih muda kok orang. Masih belum boleh mau bikin sesuatu. Jangan seperti itu. Orang belajar dari Yosia. Terkadang kita juga malu ketika melihat pribadi Yosia yang luar biasa. Kita seumur 23 tahun, sama 24 tahun, rasanya memang masih belum ada yang kita bikin. Masih belum ada hal yang berarti yang boleh kita banggakan dalam kita kehidupan. Nah ini juga mungkin bagian teguran atau juga bagian untuk membangun orang kehidupan sama-sama. Dan hal yang ketiga belajar dari Yosia. Di usia yang masih belia dia mencari Allah. Nah orang dalam kehidupan di masa muda ini, apakah kita sudah mencari Allah dalam kehidupan ini? Yosia di usia muda dia sudah mencari Allah. Ini juga bagian untuk orang sama-sama mengoreksi orang kehidupan. Selanjutnya pelajaran yang terakhir atau yang hendak kita ambil. Yang keempat adalah pembaharuan akan terjadi ketika didasari atas kebenaran dan kehendak Allah. Jadi pembaharuan itu meskipun sulit, itu semua akan terjadi kalau DP niat itu ada hal yang baik atau hal yang benar dan didasarkan atas kehendak Allah. Satu ayat Alkitab untuk menutup renungan di malam hari ini. Dalam Roma pasal 12 ayat 2. Dikatakan seperti ini. Torang buka dulu di dalam Roma 12 ayat 2. Sama-sama di rumah. Dan torang baca ini ayat secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah inilah ayat yang menuntut atau merupakan suatu ayat yang menutup renungan kita di malam hari ini. Hendaklah orang berubah dalam pembaharuan budi agar orang dapat mengetahui manakah jalan yang dikehendaki Allah dalam orang menapaki kehidupan ini. Mana yang berkenan di hadapan Allah dan yang sempurna di mata Allah. Tuhan Yesus memberkati orang semua, memberkati adik-adik remaja, bahkan pembina remaja melakukan firman Tuhan. Amin. Nah rekan-rekan remaja dan pembina remaja, di malam hari ini kita akan memberikan persembahan. Dan sementara persembahan ini dikumpulkan, orang akan menyanyi persembahanku. Jadi persembahan ini akan dikumpulkan dan nanti akan di-store dalam
kas jemaat. Dan diharapkan untuk teman-teman agar mengumpulkan persembahan ini kepada baik itu pembina atau juga penatua dan syamasi di kolom masing-masing. Orang akan memberikan persembahan, meresponi iman kita terhadap kebaikan Tuhan. Kita menyanyi persembahanku. Kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Teman-teman, kita akan berdoa bersyafaat di malam hari ini. Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Betapa besar dan agung Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Kasih-Mu, karya-Mu, bahkan penyelamatan Tuhan begitu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Sebagai remaja Gereja Masih Injili di Minahasa, kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau berterima kasih melalui kesehatan dan kekuatan, kesempatan dan waktu yang masih Engkau berikan. Kami boleh beribadah Tuhan di malam hari ini. Kau boleh pakai setiap hati dan pikiran kami. Karena kami dapat terfokus dan terarah dalam peribadatan di malam hari ini. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Kami pun boleh sama-sama ditegur dan disapa melalui kebenaran firman Tuhan. Kau Tuhan yang mengajari kehidupan kami, belajar dari kehidupan Raja Yosia yang dipakai secara luar biasa oleh Tuhan dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, kehidupan kami juga akan dipakai dengan hebat dan luar biasa oleh Tuhan. Meskipun kami masih muda belia dalam usia remaja atau juga dalam usia muda. Kau Tuhan tetap memakai kehidupan kami, agar kehidupan kami dapat selalu memancarkan terang Kristus dalam keseharian kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah. Di malam hari ini kami pun mau berdoa dan mendoakan bersama untuk kehidupan organisasi kami, remaja Gereja Masih Injili di Minahasa. Diberkati oleh Tuhan mulai dari tingkat sinode, wilayah, bahkan secara khusus Bapak Aras Jemaat. Kau memberkati setiap program kerja yang ada dalam kegiatan remaja Gereja Masih Injili di Minahasa, Jemaat Gemim Sentrum Air Madidi. Diberkati oleh Tuhan mulai dari penatua, Saudara Pierre Markus Kawilarang, dalam setiap totalitas pelayanannya Tuhan, dalam setiap pemberian dirinya, Kau Tuhan tetap memberkati dia, setiap cita-cita, harapan, dan pergumulannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan.
Biar Tuhan yang lihat, Tuhan tilik dan Tuhan jawab sesuai dengan waktu kehendak Tuhan. Mampukan dia selalu Bapa untuk melayani dengan tulus ikhlas. Terpuji namamu Tuhan, balas berkat bagi kehidupannya. Tetapi juga setiap komisi yang ada, dalam setiap program-program juga yang sedang dan sementara dilakukan. Biarlah Tuhan yang menjadi penolong, Tuhan yang menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Secara khusus penolong dalam setiap kebutuhan organisasi remaja Gereja Masihi Injili di Minahasa. Secara khusus Bapa, di malam hari ini kami masih bergumul dan kami masih berdoa untuk situasi negara, bahkan dunia ini yang masih dalam pergumulan ketika pandemi virus corona masih mengancam kehidupan kami. Kami sadari benar Tuhan, ada maksud Tuhan di balik semua ini. Namun dalam suatu keyakinan iman, kiranya Tuhan menjauhkan dan memulihkanlah setiap kehidupan kami, negara kami ini, bahkan dunia ini. Dipulihkan secara total, secara holistik oleh Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan Allah. Pemerintah sebagai abdi Allah, mereka sebagai Allah Tuhan dalam penanggulangan atau juga penanganan pandemi virus corona ini. Tuhan berkati mereka, beri mereka hikmat selalu, agar mereka tidak salah dalam mengambil keputusan dan jalan yang mereka lalui selalu berkenan di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Bapa, berdoa untuk garda terdepan para tenaga medis, dokter dan juru rawat. Mereka sebagai utusan Allah untuk menangani pandemi virus corona ini. Mereka yang merawat, mereka yang menyembuhkan dan menjadi perantara kesembuhan itu. Terpuji namamu Tuhan, biarlah mereka selalu memberikan hati yang selalu melayani, memberikan selalu kekuatan juga dalam kehidupan mereka. Biarlah Tuhan senantiasa melindungi setiap tenaga medis yang ada di muka bumi ini, di Indonesia kami yang kami cintai. Bahkan untuk daerah kami yang kami cintai, Sulawesi Utara, Minahasa Utara, Air Madidi yang kami cintai ini. Biarlah dijauhkan Tuhan dari pandemi virus corona ini. Segala bentuk-bentuk penyebar luasan pandemi virus corona ini dijauhkan Tuhan dari dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau tetap melindungi dan menjaga kami. Dan di malam hari ini Tuhan, kami pun mau berdoa untuk gereja kami, Gereja Masihi Injili di Minahasa, mulai dari tingkat sinode wilayah, tetapi juga dalam aras jemaat. Pendeta, Ketua Jemaat Pendeta Felmi Mauntusu MTH, dalam kehidupan baik itu keluarga tetapi juga pelayanan. Tuhan memberkati dia selalu. Bahkan setiap pendeta-pendeta yang ada, Pendeta Charles Koyongian, Master Teologi, Pendeta Aneke Waworuntu STH, bahkan juga guru agama Ibu Paulina Rompis Gerung. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan ini yang melayani Tuhan dengan ketulusan hati, yang begitu luar biasa dipakai oleh Allah. Bahkan juga setiap penatua dan syamasi, mereka yang melayani Tuhan. Diberkatilah mereka semua karena jerih payah mereka tidaklah sia-sia. Terpuji namamu ya Tuhan Allah. Kami mau berdoa buat rekan kami, rekan remaja Morgan Padangi, yang saat ini Bapak masih dalam gumul, masih dalam keadaan pemulihan karena sakit. Kami percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, yang menyatakan segala sesuatu dalam kehidupan anak yang kekasih Morgan, bahkan juga kehidupan keluarganya diberkati oleh Tuhan. Kami semua Tuhan yang bergumul di hadapan Tuhan, tak ada yang tersembunyi dalam setiap gumul dan harapan kami. Banyak hal yang hendak kami sampaikan Tuhan, bahkan di malam hari ini kami pun boleh memberikan persembahan. Seberapa yang layak kami berikan, itulah yang kami beri. Dan kiranya Tuhan membalas berkat dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Tuhan, persembahanmu ini akan dipakai secara bertanggung jawab untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami pun mau berdoa Tuhan untuk aktivitas kami di sepanjang minggu yang berjalan ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang melingkupi. Kami pun yang baru bersyukur Tuhan, di kemarin hari melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, kami mempercayai dalam suatu iman dan keyakinan bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kami. Tuhan sudah terangkat ke sorga sambil meninggalkan kepada kami penolong, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terpuji namamu Bapa, Kau adalah Allah yang hidup dan yang memberikan kehidupan.
kami sudah berdoa dan kami ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan remaja dan pembina remaja, di malam hari ini kita akan menutup ibadah kita. Saya undang kita berdiri dan kita akan sama-sama menyanyi pujian yang berkata menjadi teladan. Kalau ku ada saat ini berdiri tegak sampai kini, ku sadari semua ini hanya karena anugerah Tuhan. Kini ku diberi kesempatan meraih cita impianku. Ku berjanji kan ku buat yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Inilah hidupku Tuhan, ku serahkan hanya untuk-Mu, menjadi teladan bagi setiap orang. Pakailah hidupku Tuhan, walau ku masih remaja, menjadi teladan untuk kemuliaan Tuhan. Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tutup ibadah di malam hari ini, kita berdoa. Malam hari ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih Kau boleh tuntun dan Kau boleh memimpin jalannya peribadatan remaja Jemaat Gemim Sentrum Hermadidi. Kami bersyukur Tuhan melalui persekutuan yang beribadah ini, dan kiranya ibadah kami ini Tuhan dapat berkenan di hadapan-Mu. Ini boleh berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan jika Engkau menemukan ada hal-hal yang tidak Engkau kehendaki kami lakukan dalam peribadatan malam hari ini, ampuni kami Tuhan, agar ibadah kami ini boleh layak di hadapan-Mu. Sambil kami memohon berkat Tuhan, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus tinggal diam, memberkati dan menyertai rekan-rekan remaja dan pembina remaja dimanapun kita pergi dan berada, mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Demikian teman-teman, kita sudah mengikuti ibadah remaja di malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam setiap tugas, dalam setiap tanggung jawab, kerjaan ataupun apa yang kita lakukan dalam keseharian ini. Tuhan Yesus memberkati kita, dan tetap kita lakukan anjuran pemerintah dalam kita memutus mata rantai penyebaran luasan virus corona ini, sambil tetap tinggal di rumah, kita belajar dari rumah, beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, dan jika kita harus keluar rumah, kita diminta untuk menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak sosial atau melakukan social distancing. Rajin mencuci tangan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kini ku diberi